Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas salihin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita melanjutkan kembali kajian tafsir surah At-Takwir. Kali ini kita membahas ayat 15 hingga 18. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala uqsimu bil khunnas. Al-jawaril kunnas. Wal layli idza as'as. Was subhi idza tanaffas. Huruf fa pada kata fala uqsimu bil khunnas itu dinamakan fa tafri' atau fa tarattub. Maknanya adalah menunjukkan bahwa apa yang tidak diungkapkan sesudahnya adalah konsekuensi dari apa yang disampaikan sebelumnya. Nah, sebelumnya itu kan Allah mengawali dengan pemberitahuan kejadian hari kiamat ya, yakni ketika matahari digulung, ketika bintang-bintang berjatuh dan seterusnya, sampai kemudian akhirnya jawab syaratnya adalah alimat nafsum ma ahdarat. Setiap jiwa nanti akan mengetahui apa yang ia kerjakan selama di dunia. Nah, sebagai konsekuensinya, fala uqsimu bil khunnas itu ya. Jadi, karena fa tafri' itu maknanya seperti ini, maka seakan-akan Allah itu mengajak hambanya untuk memberi perhatian pada topik baru. Jadi sebelumnya kan menceritakan hari kiamat dan gambaran tentang hari pembalasan. Nah, ini hendak dialihkan, diajak untuk memberi perhatian pada topik baru yang penting untuk melaksanakan din, gitu ya. Kata la pada kata fala itu la-nya zaidah. Jadi karena zaidah itu berarti nggak diterjemahkan tidak, bukan. Jadi dia hanya penguat saja, penguat dari kata uqsimu sesudahnya. Nah, fungsi zaidah itu biasanya begitu, adatnya tambahan-tambahan itu adanya adalah penguat. Jadi ada ternyata la yang memang maknanya zaidah sehingga tidak perlu diterjemahkan. Sehingga kalau la difahami zaidah, maka makna fala uqsimu bil khunnas itu maknanya sebenarnya sama dengan fa uqsimu bil khunnas, begitu. Jadi seakan-akan la-nya nggak ada, tidak masalah. Ini di kitab tafsir yang saya kaji semuanya sepakat maknanya zaidah. Di tafsir Jalalain Al-Mahalli mengatakan zaidah, di Fathul Qadir Asy-Syaukani juga mengatakan zaidah, termasuk Ibnu Ashur dalam At-Tahrir wa Tanwir. Uqsimu dari kata aqsama maknanya bersumpah. Nah, u-nya itu Allah, ana. Ya, uqsimu berarti aku bersumpah. Nah, semua hal yang diawali sumpah Allah dalam Al-Qur'an itu konsepnya adalah Allah ingin hambanya supaya memberi perhatian yang tinggi dan merenungi apa yang hendak dijadikan Allah sebagai sumpah itu, karena itu penting bagi manusia, bisa menjadi ibrah. Misalnya ketika Allah mengatakan wal asri, demi waktu, artinya Allah itu ketika bersumpah dengan makhluknya, Allah itu ingin supaya kita mengambil ibrah dengan waktu, memperhatikan betul soal waktu itu apa pentingnya, sehingga nanti bisa mengambil manfaat dalam hidup. Nah, ini beda dengan manusia ya. Kalau manusia itu bersumpah itu kan nggak boleh kalau dengan makhluk. Kita bersumpah harus dengan Allah saja. Tapi kalau Allah bebas bersumpah dengan makhluknya, dan kalau Allah memilih satu makhluknya untuk dijadikan sebagai sumpah,
maka sesuatu yang tidak dijadikan sumpah itu adalah sesuatu yang penting, berharga. Jadi kalau di Quran itu akan terdiri dari dua macam biasanya sumpah Allah itu. Pertama, Allah memakai sumpah terhadap sesuatu yang azim, yang besar, yang agung. Yang kedua adalah Allah akan memakai sumpah sesuatu yang mubarak, yang diberkahi. Biasanya begitu. Antara dua ini. Nah, kalau di sini yang dijadikan sumpah Allah itu adalah perkara-perkara yang besar, yang agung, yang kalau direnungi itu memang luar biasa, gitu ya. Intinya seperti itu. Nah, al-khunnas, baknya itu gandingan dari uqsimu ya. Allah bersumpah dengan apa? Baknya bak qasam, sama seperti billahi. Ya. Nah, kalau kita itu mengucapkan billahi, itu sebenarnya perkiraannya uqsimu billahi, aku bersumpah demi Allah. Jadi uqsimunya itu dibuang sebenarnya. Wallah, kalau beda dengan wallahi, wallahi itu kan wawunya sudah bermakna demi. Ya, tapi kalau baknya ini perkiraan diawali uqsimu sebenarnya. Jadi baknya bak qasam. Aku bersumpah bil khunnas. Apa itu khunnas? Khunnas adalah jamak dari khanis atau khanisah. Ya, khanis atau khanisah. Memang ada jamak berwazan fu'al, itu ada. Jadi isim fa'il atau fa'ilatun itu bisa dijamakkan menjadi fu'alun. Khanis atau khanisah. Nah, khanis atau khanisah berasal dari kata khonasa. Apa makna khonasa? Khonasa itu maknanya adalah bersembunyi karena takut terhadap pemburu. Nah, jadi kata khonasa ini biasanya digunakan untuk kijang misalnya. Kijang yang di hutan dikejar pemburu, terus tahu dia lari, takut bersembunyi. Nah, itu makna dari khonasa, makna bahasa khonasa. Nah, di sini Allah menggunakan khonasa dalam bentuk sifatnya. Ini bentuk majasi, nanti akan saya terangkan ini maksud siapa. Jadi sekarang dibayangkan dulu bahwa khonasa itu adalah aktivitas bersembunyi karena takut terhadap sesuatu, gitu ya. Nah, khonis berarti yang bersembunyi, gitu ya. Khonisah, yang bersembunyi. Itu bisa saja hewan, bisa saja manusia, tapi hukum asalnya memang hewan. Binatang buas atau hewan-hewan liar, termasuk kijang dan sebagainya. Yang sering dipakai orang Arab itu untuk kata khonasa ini adalah zabiyun, kijang, atau baqarul wahshi, sapi liar. Yang paling sering. Tapi bisa dipakai untuk selain hewan-hewan liar ini. Nah, yang jadi pertanyaan, apa ini maksud Allah dalam ayat ini dengan khunnas itu? Nah, jawabannya adalah yang dimaksud adalah bintang. Jadi bintang itu diserupakan dengan kijang yang bersembunyi. Ya, itu kalau dalam ilmu balaghah itu dijelaskan dengan sangat bagus mengapa kok diserupakan dengan kijang yang bersembunyi itu. Nah, unsur badiknya itu diungkapkan dengan bahasa yang indah, begitu ya. Tapi intinya, ringkasnya adalah bahwa diserupakan itu ya karena bintang-bintang itu munculnya hanya di malam hari, di siang hari bersembunyi. Ya, seakan-akan sembunyinya seperti sembunyinya kijang yang sifatnya sementara. Jadi kalau kijang itu kan kalau ketemu pemburu kan takut dipanah atau ditombak, gitu ya. Maka dia bersembunyi dulu sementara, bukan permanen. Ya, setelah pemburunya pergi, ya dia akan keluar lagi. Nah, seperti itulah bintang-bintang kira-kira. Bintang-bintang itu bersembunyi hanya di waktu siang. Begitu malam, muncul lagi. Bintang-bintang khusus bahkan ada yang sembunyinya itu selama beberapa pekan, bulan, baru muncul di bulan-bulan tertentu. Nah, ada. Ya. Nah, sampai di titik ini, saya ingin menegaskan
istilah bintang yang saya maksud itu adalah dalam bahasa Arab. Jangan frame-nya pakai ilmu sains sekarang, itu rusak nantinya ya. Jadi bintang dalam bahasa Arab itu disebut dengan kaukabun atau najmun. Itu sama. Jadi di bahasa Arab kalau disebut kaukab atau najmun itu maknanya sama. Kaukab jamaknya kawakib, kalau najmun jamaknya nujum. Ya, najmatun jamakkan jadi najmun, jamakkannya jadi nujum. Itu maknanya sama. Ya, itu sinonim sebenarnya. Sebagian ahli bahasa ada yang membedakan sedikit, kalau kaukab itu khusus yang gede-gede, bintang gede-gede. Besar-besar sifatnya stabil, tidak pernah tenggelam, itu disebut kaukab biasanya. Tapi kalau najmun itu mencakup yang besar maupun yang kecil, dan biasanya kadang muncul hilang. Itu biasanya disebut najmun. Nah, kalau sekarang kan nggak gitu tuh. Bintang itu dibedakan dengan planet, dibedakan dengan meteor, komet, asteroid, gitu-gitu kan. Nah, ini kaidah semacam ini penting ya. Jangan sampai memahami Quran itu dengan pengertian zaman sekarang, nggak nyambung itu. Itu sama dengan menerjemahkan sayyarah dengan mobil, lalu dipakai menerjemahkan Quran, menyesatkan. Di Quran kan ada itu lafaz sayyarah, wajahat sayyaratun, gitu ya. Wah, sudah ada mobil di zaman Nabi Yusuf, ya rusak itu kayak begitu. Tidak seperti itu ya. Jadi harus dipakai makna yang dipakai orang Arab di zaman turunnya Al-Quran. Dan zaman turun Al-Quran itu ketika disebut najmun atau kaukab, itu diterjemahan bintang. Jadi gak dibedakan apakah bintang yang dimaksud dalam sekarang itu adalah yang punya cahaya sendiri seperti matahari dan sebagainya itu, ataukah yang cahaya dari pantulan seperti planet-planet, ataukah yang ukurannya lebih dari kecil dari planet, satelit, atau asteroid, komet, dan lain sebagainya. Semuanya disebut bintang. Di bahasa Arab semuanya disebut bintang. Ya. Jadi Allah bersumpah dengan khunnas, bintang-bintang yang kadang-kadang itu bersembunyi. Bintang-bintang yang kalau siang itu hilang, baru muncul malam. Ya, termasuk juga mencakup bintang-bintang di langit yang munculnya itu di momen-momen tertentu, tidak setiap malam. Ya, gitu ya. Nah, zaman sekarang yang sifatnya seperti itu di ilmu astronomi itu adalah planet. Gitu ya. Jadi planet itu kan kelihatan kayak bintang memang. Hampir nggak bisa bedakan kita. Planet itu, apalagi seperti Jupiter itu kan terang banget dia. Planet Jupiter itu di langit itu kelihatan terang, mirip seperti bintang. Ya, dibedakan itu hanya dari sisi terangnya, lokasinya, terus munculnya di bulan apa, terus terletak di konstelasi mana. Mereka kan buat rasi-rasi gitu ya, untuk memudahkan pemetaan bintang di langit itu, sehingga kalau ingin melihat Jupiter itu lihatlah ke arah selatan misalnya, atau ke arah ini, letaknya di sekitar rasi ini, rasi itu, dan seterusnya. Ya. Jadi seperti itu ya. Oke. Nah, menurut Al-Mahalli yang disetujui oleh Ibnu Asyir juga, Al-Khunnas ini maksud di sini adalah bukan seluruh bintang yang ada di langit, bukan. Tapi yang dimaksud Al-Khunnas ini adalah bintang yang berjumlah 5 saja. Ya. Bintang apakah itu? Nah, yang dimaksud bintang 5 ini adalah pertama, bintang yang oleh orang Arab disebut dengan Zuhal. Zuhal. Jadi nama bintangnya disebut Zuhal. Nah, sekarang itu disebut Saturnus. Planet sekarang nyebutnya ya. Orang sekarang nyebutnya planet. Sama dulu ya bintang semuanya. Ya, jadi orang Arab itu sudah tahu Saturnus itu sejak zaman dulu. Tapi mereka nyebutnya bintang. Karena nggak ada eksplorasi keluar angkasa. Ya. Di zaman sekarang itu mengamati planet kan nggak gampang ya. Mengapa? Masalah utamanya adalah polusi cahaya. Kalau zaman sekarang itu. Jadi susah, terutama yang tinggal di kota-kota itu sangat tidak mudah untuk mengamati planet. Kalau orang Arab ya gampang banget. Di sana kan belum ada listrik ya, di malam hari itu. Jadi begitu malam itu gelap luar biasa ya. Nah, langit itu jelas banget itu bintang-bintang. Saya masih mengalami itu masa semacam itu di masa kecil ya.
Kalau keluar rumah itu indah sekali, jadi sangat jelas. Memorinya sampai seperti masih ingat itu. Nggak seperti sekarang yang cahaya di mana-mana ya, lampu di mana-mana, sehingga langit itu nggak kelihatan indahnya sudah, karena ada polusi cahaya tadi. Apalagi orang di padang pasir, wah itu mereka bisa hafal betul posisi bintang-bintang, keluarnya kapan, munculnya di mana, sampai bisa membuat istilah-istilah semacam ini. Jadi Zuhal itu Saturnus zaman sekarang. Apa istimewanya Zuhal? Zuhal itu adalah salah satu bintang yang disembah oleh orang Arab jahiliyah. Nah, itu yang buat jadi istimewa. Makanya barangkali antum pernah mendengar hadis Nabi yang mengatakan, termasuk kekufuran orang yang mengatakan mutirna binau ikadha, kami ini diberi hujan sebagai pengaruh dari bintang ini. Nah, karena memang orang Arab punya keyakinan bintang-bintang itu punya pengaruh dalam kehidupan, diantaranya kayak menurunkan hujan, punya pengaruh di manusia A, B, C, begitu ya. Nah, itu salah satunya Zuhal ini, atau Saturnus zaman sekarang. Bintang yang kedua adalah bintang yang dinamakan Al-Mushtari. Ya, Al-Mushtari. Al-Mushtari itu kalau sekarang adalah Jupiter. Ya. Jupiter ini bintang paling terang, atau planet paling terang kalau sama sekarang nyebutnya ya, paling jelas. Di beberapa kebudayaan yang lain, Al-Mushtari itu disebut Astar. Astar, Ain, Sa, Ta, Ra, Astar. Ada juga yang menyebut Ashtarut. Ashtarut. Di daerah Syam itu ada juga yang menyebutnya Ashtar. Jadi kalau ada budaya-budaya yang menyembah Ashtar, yang dimaksud adalah Mushtari ini, atau Jupiter kalau zaman sekarang. Ya. Kalau kita belajar ilmu astronomi, memang sungguh indah Allah itu mengatur susunan planet-planet itu. Jupiter itu kan oleh Allah dibuat menjadi planet terbesar dalam sistem tata surya. Besar banget. Karena saking besarnya, maka dia itu punya gaya gravitasi berlipat-lipat daripada bumi. Karena gaya gravitasinya besar, maka dia itu akan menarik asteroid-asteroid yang ada di tata surya sehingga nggak sampai jatuh ke bumi. Itu salah satu fungsi dan jasanya Jupiter ya, istilahnya yang dibuat oleh Allah itu. Jadi coba antum perhatikan kayak gitu, itu kan jadinya ya, terasa nggak kalau bahwa semuanya kayak diatur untuk bumi ya, gitu ya. Tata surya ini kalau kita amati semuanya diatur untuk kemaslahatan bumi itu. Jadi Jupiter itu hampir tiap hari itu dihantam asteroid, ya nggak masalah, karena kan besar ya. Sementara bumi dihantam komet kecil itu sudah dampaknya luar biasa. Apalagi asteroid besar bisa hancur lebur itu ya, separuh bumi atau bahkan semuanya. Ya, jadi gitu. Nah, orang Arab memandang Jupiter ini sebagai bintang paling terang dan paling menarik. Ya. Di orang Arab jahiliyah yang tinggal di daerah selatan, itu mereka menjadikan Jupiter ini objek penyembahan sebagai Tuhan bersama matahari dan bulan. Jadi mereka itu punya trinitas juga. Konsep trinitas. Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, dan Putra. Tuhan Bapaknya bulan. Makanya bulan itu mudzakkar. Tuhan ibunya adalah matahari. Makanya muannas. Nah, Tuhan putranya Jupiter ini atau Mushtari ini. Jadi mereka punya konsep tsalus atau trinitas itu ada. Ya, nah, barangkali ini pula yang membuat Arab-Arab yang di daerah selatan itu lebih merubah menerima kristenisasi yang konsep trinitas itu, karena dekat dengan keyakinan mereka di masa jahiliyah itu. Kemudian bintang yang ketiga adalah bintang yang dinamakan Al-Mirrikh. Ya, Al-Mirrikh. Zaman sekarang disebut dengan Mars. Ya, planet merah ya. Dan memang faktanya bintangnya itu kedip-kedip merah gitu ya, kalau diamati di langit itu.
Ini juga disembah oleh sebagian Arab jahiliyah. Lalu kemudian bintang yang keempat adalah bintang yang dinamakan Az-Zuhrah. Ini kalau tanpa harokat itu kadang-kadang sebagian ustaz keliru membacanya menjadi zuhrah. Itu keliru itu. Yang benar zuharah. Ahli bahasa menyebutnya dengan bifathil ha. Jadi haknya harus dibaca dengan fathah. Zuharah. Zuhrah itu kalau sekarang disebut Venus. Jadi urutan kedua di planet tata surya ya, setelah Merkurius. Ya, ini legenda orang Arab itu menyebut bahwa Zuhara ini asalnya wanita cantik yang naik ke langit lalu berubah rupa menjadi bintang. Ya. Namanya legenda ya, suka-suka yang menciptakan ya. Ini juga disembah oleh sebagian Arab jahiliyah. Yang kelima, yang terakhir adalah bintang Utarid. Ya, Utarid. Itu kalau sekarang adalah Merkurius. Merkurius. Nah, di masa jahiliyah ini disembah oleh Bani Asad. Ya, kabilah Bani Asad yang menyembah ini. Jadi 5 ya, saya ulang lagi. Yang pertama adalah Zuhal atau Saturnus. Yang kedua adalah Al-Mushtari atau Jupiter. Yang ketiga adalah Al-Mirrikh atau Mars. Kemudian Az-Zuhrah atau Venus. Yang terakhir adalah Utarid atau Merkurius. Ya. Jadi orang Arab jahiliyah itu sudah berhasil mengamati 5 planet ya di masa dulu, tapi mereka nyebutnya bintang. Jadi yang mereka tidak menganggap bumi ini bagian dari bintang itu ya, sehingga yang dilihat hanya itu. Kalau sekarang di tata surya itu yang kan disebut setelah Merkurius Venus, kemudian bumi ya, lalu kemudian Mars, kemudian Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Pluto sudah dihilangkan ya dari daftar planet. Jadi seperti itu. Nah, jadi kita bisa menyimpulkan ketika Allah itu bersumpah dengan khunnas, Allah itu memakai sesuatu yang sudah dikenal oleh orang Arab, cuma dengan persepsi sebagai Tuhan, gitu ya, yang dianggap mereka sebagai Tuhan. Nah, bagi orang-orang Islam yang sudah dikenalkan Tuhan yang sejati, kemudian mendakwahkan hal ini, lalu menjelaskan bahwa selain Tuhan sejati itu sesungguhnya adalah makhluk, termasuk diantaranya bintang-bintang, maka perintah untuk merenungi khunnas ini itu sesungguhnya adalah, kalau direnungi betul, akan menunjukkan agungnya kekuasaan Allah. Jadi ya. Dan seharusnya orang bisa menemukan bahwa bintang-bintang yang dianggap Tuhan itu sebenarnya nggak layak untuk menjadi Tuhan. Seperti yang ditemukan Nabi Ibrahim, Tuhan kok terbenam. Nah, kan nggak logis ya. Masa Tuhan itu terbenam, kan kesannya jadi rendah. Tuhan terbenam, Tuhan yang diatur. Nggak ada Tuhan yang diatur. Ya, jadi harusnya Tuhan itu punya kuasa. Arahnya ke sana sebenarnya. Oke. Setelah itu kemudian Allah mensifati al-khunnas itu dengan 2 sifat lagi, yakni al-jawaril kunnas. Al-jawar itu bentuk jamak dari jariyah. Makna jariyah adalah berlari cepat. Dari kata jaro, ya jeri, itu lari cepat maksudnya. Jadi Allah itu ingin menggambarkan bintang-bintang yang disebut tadi itu cepat, dan faktanya memang menurut ilmu astronomi kan cepat ya. Merkurius itu hampir 50 km per detiknya jalannya untuk mengelilingi matahari itu kan cepat ya. 50 km, hampir 50 km per detik itu kayak sini 1 detik Surabaya ya. Cepat. Cepat sekali. Makanya dikatakan al-jawar ya. Adapun al-kunnas itu jamak dari kanis atau kanisah. Nah, isim fa'il juga ya, sama seperti khunnas tadi.
Nah, makna kanis atau kanisa berasal dari kata kanasa. Makna kanasa adalah masuk ke dalam sarang binatang buas. Nah, ini ada bentuk majasi juga. Jadi bintang-bintang itu diserupakan dengan kijang yang masuk ke dalam sarangnya untuk bermalam dan beristirahat setelah sebelumnya beraktivitas sepanjang siang. Nah, itu bedanya khunnas dengan kunnas. Kalau khunnas tadi, khonasa itu kan sembunyi sementara ya. Sembunyi sementara. Tapi kalau kunnas, kanasa itu sembunyi karena memang waktunya untuk istirahat. Nah, ini makanya dipakai untuk konteks majasi, yakni bintang pada saat di malam hari yang memang terbenam di tempat terbenamnya. Kalau yang tadi itu bersembunyi karena ada sebab. Nah, itu diserupakan dengan kondisi bintang yang terlihat karena kalah oleh cahaya matahari. Nah, kalau ini karena malam tiba. Ya, sehingga dia masuk ke dalam, seakan-akan masuk ke dalam sarangnya. Ketika bintang sudah terbenam, nggak kelihatan lagi, meskipun malam hari, maka dia disebut dengan kunnas itu tadi. Ya. Oke, nah sampai sini mungkin kita masuk ke ibroh ya. Apa ibrohnya itu kira-kira ya? Nah, namanya ibroh itu bisa luas banget ya. Akan selalu berkembang sesuai dengan problem manusia, pengalaman, dan lain sebagainya. Tapi di antara ibroh terpentingnya yang menjadi sasaran utama dari ayat ini adalah ketika Allah memerintahkan kita memperhatikan bintang-bintang. Itu kadang saya terpikir begini, kalau memang benar ini Allah itu seperti yang dinyatakan para mufassir, memerintahkan kita untuk merenungi bintang-bintang, berarti kan sebenarnya ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu menjadi perintis astronomi kan sebenarnya, mau mengamati bintang-bintang, ya kan? Kalau diamati betul, cari tahu, oh ternyata ini beda dengan matahari, oh ternyata beda dengan asteroid, kan gitu ya. Menginspirasi sebenarnya. Nah, andaikan berkembangnya ilmu astronomi itu diawali kayak begini, itu iman akan semakin kuat. Sekarang kan tidak. Sains itu dikembangkan dengan menafikan Tuhan, jadinya orangnya ateis-ateis. Nah, itu salah satu ibrah terpentingnya. Seandainya dilakukan dengan iman yang benar, itu harusnya akan semakin mengokohkan iman. Lebih terasa kudrahnya atau kuasanya Allah. Ibrah yang lain adalah kalau mengamati betul bahwa ternyata bintang-bintang itu mengikuti aturan tertentu. Bumi itu berotasi, nggak pernah berubah dari rotasinya. Berevolusi ngelilingi matahari nggak pernah berubah. Termasuk Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, semuanya ikut aturan tersebut. Begitu teraturnya. Bagaimana mungkin yang semacam ini Tuhan? Itu ya. Sebenarnya harusnya semacam itu. Tidak mungkin. Yang pasti mereka itu diciptakan. Kalau diciptakan berarti pasti ada Tuhan yang menciptakan. Jadi perenungan terhadap ini harusnya membuat orang itu malah meyakini keberadaan Tuhan. Oke, kemudian ibrah yang lain apa? Ibrah yang lain adalah diantaranya kadang itu ada orang-orang yang oleh Allah itu dipasang menjadi bintang. Maksudnya bagaimana? Saat matahari ada, itu seperti nggak ada manfaatnya. Bintang itu baru kelihatan manfaatnya saat terjadi kegelapan. Jadi saat susah, saat gelap, saat ada bencana, baru dia itu muncul sehingga terlihat manfaatnya. Ada kan orang-orang semacam itu, dan bisa jadi kita termasuk salah satunya. Saat belum ada orang, saat belum ada yang kesusahan, kita kayak nggak dianggap. Begitu sudah ada yang susah, lalu kemudian kita berperan atau membantu, nah jadilah kita bintang bagi mereka. Bintang di malam hari kan gitu toh, manfaatnya untuk memberi penunjuk jalan, menjadi sesuatu yang indah di tengah lautan samudra gelap itu, gitu ya, di langit itu. Kadang-kadang semacam itu. Ya. Pelajaran yang lain adalah melalui pengamatan terhadap
bintang tadi, setelah kita bisa mendalami ilmu tentang luar angkasa, itu harusnya kita semakin bertambah rasa takut sekaligus rasa kagum terhadap Allah. Kenapa? Karena menurut ilmu sains sendiri ya, Allah hanya sekedar mengirim asteroid yang mungkin besarnya hanya beberapa kilo. Itu menurut sains itu kan bisa menghancurkan seluruh dinosaurus ya. Dinosaurus zaman dulu itu kan kalau menurut sains sendiri itu kan musnahnya adalah karena ada asteroid yang jatuh ukuran besar di daerah sekitar Amerika Selatan sana. Itu menyapu bersih seluruhnya. Padahal di luar angkasa itu ada berapa ratus dan ribu asteroid yang setiap saat kalau Allah mau bisa dibuat menghancurkan bumi. Itu menunjukkan betapa besarnya kuasa Allah. Harusnya membuat takut itu. Ya, bahwa Allah yang hancurkan kita kuasa memerintah setiap saat. Ya. Lanjut, walaili idza as'as, dan demi malam idza as'as. Apa as'asa itu? As'asa itu termasuk audad dalam bahasa Arab. Apa makna audad? Audad itu adalah kata yang maknanya yang memiliki dua makna yang berlawanan. Nah, as'asa itu dalam bahasa Arab bisa dimaknai aqbala, bisa dimaknai adbara. Aqbala itu maknanya datang, adbara maknanya pergi. Berarti as-as itu bisa diterjemahkan datang, bisa juga diterjemahkan pergi. Ya. Kalau diterjemahkan datang, berarti terjemahnya walaili idza as-as. Demi malam ketika dia datang. Berarti waktu maghrib yang dimaksud. Ya. Tapi kalau dimaknai pergi walaili idza as-as, berarti menjelang subuh yang dimaksud. Nah, Asy-Syaukani menegaskan yang dimaksud di sini adalah adbaro, pergi. Ya, alasannya apa? Karena dikuatkan ayat sesudahnya yang menyebut lafadz subuh. Berarti itu qarinah yang dimaksud adalah pergi. As-as yang bermakna adbaro. Nah, kita berarti disuruh mengamati dan merenungi malam. Malam termasuk ayat Allah itu. Kalau malam itu direnungi itu sebenarnya orang kalau merenungi malam ya itu akan punya banyak pelajaran sebenarnya. Misalnya apa? Misalnya terasa nikmat Allah. Malam itu kan nikmat ya. Tidur paling enak itu ya malam. Ayo coba bandingkan tidur siang sama malam enak mana? Tetap enak malam. Karena memang sudah tubuh manusia itu disetting untuk tidur malam hari. Senyenyak apapun tidur siang itu tetap ada rasa yang beda. Dengan tidur malam hari bangunnya itu segernya beda. Ya, itu nikmat Allah. Ya, untuk waktu istirahat. Ya, merenungi malam itu juga bisa menambah rasa khauf terhadap Allah. Karena malam itu kan waktu munculnya kejahatan. Sihir itu malam hari datangnya. Ya, setan itu kata Nabi juga berkeliaran di malam hari. Tindakan-tindakan kriminal itu juga memilih waktu malam. Karena siang bolong kan ya gak berani mereka. Makanya kita kan disuruh berlindung dari keburukan kegelapan. Nah, di perenungan terhadap malam itu kalau serius itu juga akan menimbulkan rasa takut sekaligus syukur kepada Allah. Ya, seakan-akan kita juga diajari ya hidup itu kayak begitulah, ada siang ada malam. Nah, jadi kalau pas tiba saatnya malam ya gak usah putus asa ya, karena akan tiba waktu fajar juga. Cuma kita itu kan seringnya siap dengan rasa suasana terang saja. Umumnya kita kan siap dengan momen terang dan seperti menghindar dari momen gelap. Padahal hidup itu ya ada momen terang, ada momen gelap. Memang gantian semacam itu. Jadi disuruh merenungi malam seakan-akan juga diminta itu isyarat bahwa kita harus siap dengan momen sesi gelap termasuk momen sesi terang. Dan pada saat gelap ya bisa jadi justru itu kasih sayang Allah. Karena faktanya kalau malam kan waktu istirahat, waktu refleksi, waktu penyegaran, waktu ketenangan, ya kan? Bisa jadi orang itu dikasih gelap dalam hidupnya itu justru untuk merefleksi lagi. Sebentar, salah saya di mana ya? Sebentar, kira-kira yang saya perbaiki apa ya? Sebentar, mungkin ada cacat-cacat saya yang saya tidak sadar. Itu kasih sayang Allah sebenarnya. Nah, itu dari perenungan terhadap al-lail saja bisa sampai ke situ. Was-subhi idza
tanafas, dan pagi pada saat dia tanafas. Tanafas itu makna bahasanya bernapas. Jadi keluarnya udara lembut dari rongga, itu tanafas maknanya. Ya. Nah, maknanya di sini apa? Maknanya adalah tiba, aqbala. Jadi seakan-akan bayangkan subuh itu bernapas, karena subuh itu ketika tiba itu kan ada hembusan angin yang sepoi-sepoi, yang ringan, yang seger gitu ya. Jadi itu diumpamakan seperti seolah-olah subuh sedang bernafas. Itu maksudnya waktu subuh tiba. Ya. Nah, ini juga nikmat bagi kita ya. Adanya waktu subuh itu adalah nikmat, karena subuh adalah waktu di mana di situ ada nikmat udara segar, pikiran segar, tubuh segar, sehingga bisa beraktivitas kembali. Makanya keliru kalau digunakan untuk tidur. Ya, makanya di kalangan para ulama itu kan, Ibnu Qayyim misalnya menjelaskan makruh hukumnya tidur setelah subuh, kecuali orang yang sakit atau pekerjaannya nelayan misalnya harus tidur itu, atau satpam misalnya yang justru bangun di malam hari sehingga tidurnya terbalik, ya dibalik. Ya. Renungan juga terhadap as-subhi adalah mengingat bahwa subuh itu waktu yang penuh berkah, karena Rasulullah mengatakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di waktu paginya. Makanya digunakan untuk aktivitas, entah itu ibadah, zikir misalnya, atau untuk belajar, membaca Al-Quran, atau bekerja, berbisnis sekalipun di waktu itu berkah. Ya, nah, itu karena ada doa khusus dari Nabi. Kemudian renungan yang lain adalah di waktu subuh itu adalah waktu di mana malaikat berdoa, ya Allah berkahilah harta orang yang dermawan, yang membelanjakan hartanya, dan musnahkanlah harta orang yang pelit. Nah, kalau kita ingat kayak begitu setiap subuh ya, nah terdorong untuk jadi dermawan, untuk menggunakan harta di jalan Allah, bukan hanya disimpan sekedar untuk kekayaan saja. Ya. Di waktu subuh kita juga harus ingat itu momen malaikat gantian menjaga manusia. Yang bertugas malam itu subuh naik ke atas, yang ke atas turun menjaga manusia, dimulai waktu subuh itu sampai waktu terbenam matahari. Jadi banyak kejadian-kejadian yang luar biasa sebenarnya waktu subuh itu. Makanya kita jadikan sumpah Allah itu sebenarnya ya dalam itu sebenarnya. Was-subhi idza tanaffas, ternyata mengandung banyak hal yang kalau kita renungi, maka kita akan melihat dunia dengan cara yang berbeda. Ya. Dan itu akan menambah iman. Subhanallah, subhanallah, seperti ini ya Allah kekuasaanmu, gitu ya. Oke. Baik, saya kira itu saja untuk kajian hari ini. Sebelum diakhiri mungkin ada pertanyaan, silakan kalau ada. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.